Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Aryani. Nama saya Merda Listiani. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Elemen Haram tentang Maisir. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Maisir. Maisir adalah cara memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Sedangkan judi menurut agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang untuk mendapatkan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Rasulullah SAW sendiri melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, maupun ramalan dan rekaan yang bukan diperoleh dari bekerja. Maisir adalah spekulasi dengan kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan maupun spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, serta tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya, pengertian maisir menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Afzalur Rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata azlam maupun qimar. Yang kedua, menurut Al-Aini menyatakan bahwa maisir adalah semua bentuk qimar ataupun taruhan. Jika taruhan itu tidak menggunakan uang, maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Jika menggunakan uang atau sejenisnya, maka hal itu berarti judi. Judi dalam terminologi agama sendiri diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Untuk mengkategorikan maisir sendiri harus memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya taruhan harta ataupun materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian maupun seluruhnya yang menjadi taruhan, namun pihak yang kalah kehilangan hartanya. Selanjutnya, contoh dari maisir. Misalkan, sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram. Mengapa demikian? Sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di dalam undian ini. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari maisir, yaitu 1. Bermain palas, di mana pemilik uang akan menyerahkan uang tertentu kepada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli palas, di mana transaksi ini dikemas dalam bentuk transaksi pada pasar uang. Yang kedua yaitu bermain bursa emas. Dalam transaksi ini, emas yang dimainkan adalah bersifat semu, di mana pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen untuk dimainkan dalam bentuk bursa emas. Yang ketiga yaitu dengan cara bermain indeks harga saham, di mana dalam kegiatan ini pemilik dana akan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli saham dan memperoleh sertifikat seharga jumlah uang yang diserahkan pada agen tersebut. Dalam kegiatan ini yang ditransaksikan adalah indeks harga saham, bukan sahamnya. Jadi, transaksi seperti ini dianggap haram karena mengandung unsur maisir atau perjudian. Adapun dalil-dalil mengenai hal tersebut yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang qimar dan judi. Katakanlah kepadanya bahwa dalam kegiatan tersebut adalah perbuatan yang besar dan ada manfaatnya bagi keduanya, tetapi dosa keduanya lebih besar dari apa manfaatnya.
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yaitu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman atau kimar dan judi adalah perbuatan yang menyimpang. Mengundi nasib dengan anak panah juga termasuk perbuatan yang menyimpang. Perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan setan. Maka Allah menegaskan dalam Quran surat ini, yaitu agar manusia menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarangnya, agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang membahas tentang efek negatif dari kegiatan berjudi, yaitu yang artinya sesungguhnya setan itu maksud untuk menimbulkan permusuhan di antara kamu lantaran minuman dan berjudi itu akan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka Allah menegaskan di sini, kamu harus berhenti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya itu. Adapun kesimpulan dari apa yang saya terangkan, yaitu maisir atau judi adalah perbuatan yang menyimpang, termasuk ke dalam bentuk gharar, di mana penjudi tidak menghiraukan akibat dari perjudian tersebut. Maka dalam hal ini perjudian adalah perbuatan yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.